Oke, selamat ketemu kembali dengan saya. Terima kasih atas partisipasi adik-adik selama masa perkuliahan yang kemarin. Saya lihat beberapa sudah mulai mengumpulkan tugas. Oh ya, adik-adik, hari ini kita ketemu lagi setelah minggu kemarin saya belum bisa mengisi ya. Jadi saya isi sekarang. Hari ini kita akan membahas tentang fertilisasi. Arti daripada fertilisasi tersebut sendiri adalah proses pembuahan, di mana terjadi pertemuan antara inti sel sperma dengan inti sel ovum. Kemarin kita sudah belajar anatomi dari organ reproduksi ternak itu seperti apa, dari jantan, betina seperti apa. Nah, kemudian kita belajar bagaimana sintesisnya organ-organ tersebut untuk mensintesis agen-agen reproduksi ovum dan sel sperma itu seperti apa. Sudah belajar. Nah, saat kemudian yang kemarin terakhir adik-adik sudah belajar tentang siklus estrus, bagaimana ternak itu ovulasi dan kapan dia bisa melakukan proses perkawinan sehingga terjadi kebuntingan, dan apa saja kira-kira faktor yang mempengaruhi terjadinya kebuntingan tersebut. Sudah juga. Saatnya sekarang adik-adik belajar tentang fertilisasi. Pada PPT ini mencakup sampai implantasi, yaitu proses di mana pembuahan, cleavage adalah penempelan embrio di dalam rahim, pembelahan embrio, kemudian implantasi adalah penempelan embrio di rahim. Nah, jadi fertilisasi sendiri itu memiliki definisi bahwa dia adalah pembuahan, atau dengan nama lain biasa disebut singami, adalah peleburan dua gamet yang berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot. Nah, jadi fertilisasi ini bisa terjadi karena melibatkan adanya dua sel yang bernukleus, sehingga sebenarnya mereka adalah penyatuan bahan nukleus atau disebut di sini kariogami. Nah, pada proses fertilisasi secara umum, memang yang bertemu adalah inti sel sperma dengan inti sel ovum. Tapi pada proses fertilisasi buatan yang kita pernah kenal, yaitu kemunculan domba doli ya. Jadi dia membuat domba dengan karakteristik 100% hampir sama dengan indukannya. Itu adalah fertilisasi yang terjadi pada ovum dikarenakan penambahan inti sel dari organ tubuh. Jadi tidak hanya sel ovum dan sel sperma saja, tapi ternyata fertilisasi itu bisa dilakukan dengan inti sel dari tubuh. Jadi intinya adalah inti sel ovum bertemu dengan inti sel yang lain. Terjadilah fertilisasi. Nah, tahapan fertilisasi secara umum itu ada 7 tahapan yang harus dilalui, yaitu kapasitasi sperma, kemudian binding sperma dengan zona pellucida, reaksi akrosom, kemudian penetrasi dalam zona pellucida, binding antara sperma dan oosit, kemudian aktivasi telur dan reaksi kortikal, dan yang terakhir adalah reaksi zona. Nah, proses yang pertama itu adalah kapasitasi sperma. Kapasitasi sperma menjadi syarat utama spermatozoa supaya bisa membuahi sel telur. Nah, dalam kapasitasi ini ada proses yang membuat sperma itu menjadi lebih aktif di dalam saluran reproduksi betina. Jadi pada saat di epididymis, di sini ada spermatozoa ditambah cairan seminal.
kemudian diejakulasikan. Nah, membran yang ada atau protein plasma dari semen yang melapisi kepala sperma yang berwarna orange ini, pada saat dia kapasitasi, dia akan aktif dan terlepas. Nah, terlepas ini menghasilkan karbohidrat dan protein yang dapat digunakan oleh spermatozoa itu sendiri untuk mempersiapkan diri memasuki atau bergerak menuju ovum. Jadi di sini seperti spermatozoa tersebut memiliki bekal yang dia bawa pada saat pembentukan sel sperma hingga ejakulasi. Nah, waktu dia memasuki sel telur, dia akan mengalami kapasitasi yang mengaktifkan tadi selubung tadi sehingga bisa dimanfaatkan di metabolisme oleh spermatozoa itu sendiri untuk bergerak menuju ovum. Nah, jadi tanpa proses kapasitasi ini, spermatozoa tidak fertil sehingga dia tidak bisa membuahi ovum. Nah, kira-kira kapasitasi ini terjadi di serviks dan berlangsung selama 2-3 jam. Kalau kita lihat dengan pewarnaan saya lupa jadi pewarnaan khusus seperti pewarnaan fluoresens ya. Itu spermatozoa yang sudah mengalami kapasitasi, dia bila dilihat di bawah mikroskop akan berwarna kuning terang. Apabila spermatozoa itu masih berwarna gelap, berarti dia belum melepaskan selubung glikoprotein tadi. Jika setengah, berarti sedang mengalami reaksi kapasitasi. Sedangkan jika dia kuning terang, dia sudah kapasitasi. Kuning ini adalah pancaran ion kalsium yang bereaksi ketika diberikan pewarnaan secara fluoresens. Nah, jadi kira-kira proses kapasitasi dari ejakulasi, kemudian dia kapasitasi menjadi ada perubahan pada protein cairan seminal ya, atau cairan sperma, kemudian ada perubahan protein membran sperma, ada influx ion kalsium, CAMP meningkat, pH intrasel menurun. Nah, kemudian ini proses kapasitasi, jadilah dia fertil, sehingga dia memiliki motilitas yang lebih hiperaktif untuk menuju sel ovum. Nah, setelah melakukan reaksi kapasitasi, sperma tersebut akan menempel pada zona yang ada di ovum. Jadi di ovum itu memiliki beberapa membran. Nah, yang paling luar adalah cumulus layer. Kalau adik-adik ingat, dia bentuknya seperti awan. Kemudian awan yang menyelubungi, mengelilingi. Kemudian di dalam setelah lapisan cumulus layer itu ada yang namanya zona pellucida. Nanti zona pellucida ini dibagi 3 zona, 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah zona pellucida ada membran sel telur. Setelah membran sel telur, maka masuklah ke dalam sel telur atau ovum, bertemu dengan inti sel telur. Nah, pada proses binding zona pellucida ini, jadi spermatozoa akan menempel pada zona pellucida ZIP atau ZP3, yaitu zona pellucida yang paling luar. Nah, setelah terjadi penempelan, dia akan melanjutkan reaksi akrosom. Reaksi akrosom itu setelah si kepala spermatozoa tadi menempel pada zona, maka dia akan melepaskan enzim akrosin dan hyaluronidase yang ada di kepalanya. Di selubungnya ini, di bagian akrosom. Ini akan lisis, kemudian keluar enzim. Nah, setelah keluar enzim, maka inti sel spermatozoa ini
bisa dengan mudah masuk ke dalam sel telur dan akhirnya inti sel tersebut dilepaskan, bertemulah dengan inti sel ovum. Nah, jadi seperti ini ya. Reaksi akrosom adalah peleburan spermatozoa ke dalam zona pellucida dan lisosom spermatozoa terdapat enzim digesti yang akan mendigesti zona pellucida tadi, atau enzim hyaluronidase yang akan menguraikan komponen penyusun zona tersebut yang letaknya ada di sekitar kepala spermatozoa bagian interior atau kita menyebutnya adalah bagian akrosom. Nah, jadi kalau kita cek lagi ya teman-teman, ini adalah bagian akrosom itu ada di depan, di paling ujung kepala spermatozoa. Nah, pada saat proses sintesis spermatozoanya ya dari sel, dia berkembang, nah akhirnya dia memiliki akrosom pada ujungnya. Pada spermatozoa yang sudah matur atau matang, sel akrosom ini ada di paling atas pada bagian spermatozoa. Nah, jadi prosesnya kira-kira seperti ini. Setelah zona binding ya, yang merah itu isinya enzim hyaluronidase dan akrosin. Setelah dia menempel, kemudian enzim dalam akrosom itu keluar, lisis ya, dia akan melisiskan zona pellucida, kemudian inti selnya masuk dan inti selnya lepas, kemudian dia akan membuat saat inti sel sperma itu sudah masuk, maka granula kortikal ini akan pecah dan menyebabkan ada yang namanya reaksi blok zona pellucida. Nah, setelah ada satu spermatozoa yang mampu menembus membran oosit, maka terjadi mekanisme blok zona pellucida. Blok zona pellucida ini menyebabkan tidak ada lagi spermatozoa yang bisa masuk ke dalam oosit yang sudah dibuahi. Jadi hanya satu spermatozoa yang bisa membuahi sel ovum. Walau pada kejadian 1:sekian ya, jadi kejadian yang cukup jarang, kadang dijumpai bisa 2 sperma sekaligus membuahi satu sel ovum sehingga terjadi yang namanya kembar. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini ada zona pellucida 1, 2, 3. Reaksi akrosom dia menyebabkan lisis. Di sini ada reseptor zona pellucida 3 yang menerima akrosom lisis, kemudian dia mengeluarkan enzim dari akrosom tersebut melisiskan zona pellucida, sel dari sperma masuk untuk bertemu dengan sel telur. Ya, jadi hampir sama prosesnya. Di sini ketika inti sel sperma sudah terlepas dari ekornya, dia akan masuk ke dalam sitoplasma daripada sel telur, kemudian bertemu dengan sel telur, bergabung untuk menggabungkan inti yang akhirnya menjadi sigot atau dengan angka 2N. Ya, jadi kira-kira penjelasan untuk fertilisasi adalah seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik paham dengan apa yang saya jelaskan. Intinya adalah, pertama, ada yang namanya reaksi kapasitasi dulu. Kemudian sperma menempel pada zona pellucida, terjadi reaksi akrosom atau pelepasan enzim, kemudian ada penetrasi daripada sperma ke dalam zona pellucida karena lisis yang diakibatkan oleh enzim yang keluar dari akrosom, kemudian sperma masuk ke dalam membran ovum, menembus membran ovum masuk ke dalam sitoplasma daripada ovum, akhirnya inti sel sperma lepas dan bertemu dengan inti sel ovum. Pada saat inti sel sperma masuk, ada yang namanya reaksi kortikal yang menyebabkan zona pellucida terblok, sehingga tidak ada lagi spermatozoa yang bisa membuahi atau menembus
ovum yang sudah dibuahi. Ya, kira-kira itu dulu penjelasannya. Tidak begitu banyak, jadi yang cleavage dan implantasi akan kita bahas di minggu depan. Jadi ini saya potong karena seharusnya kalau kita kuliah bertatap muka ini menjadi lebih mudah karena saya bisa memberikan gambaran lewat papan tulis. Tapi karena ini masih online, jadi saya hanya membatasi pada proses fertilisasi. Saya harap adik-adik tidak bingung. Tapi kalau memang belum jelas, bisa menghubungi saya segera. Oke. Untuk animasinya nanti adik-adik bisa lihat di video yang saya tautkan linknya di Elita. Jika ada pertanyaan bisa WA saya atau melalui email. Jangan lupa kuisnya dikerjakan. Terima kasih ya.